lainnya, televisi dan lain-lainnya. Yang tidak boleh adalah merupakan aset seperti tanah, bangunan dan lain-lainnya. Nah, sudah barang tentu dalam pertanggungjawaban sebagai bagian umum, semua maupun aset dimanapun bagian umum tersentral semuanya. Nah, dengan harapan semua yang dicatat ini bisa dipertanggungjawabkan, ada datanya dan lain-lain. Nah, kira-kira barang milik daerah ini kapan bisa dihapus? Nah, itu ada masanya. Bisa dilelang. Nah, itu ada usianya. Usianya paling minim adalah 7 tahun. Ya, dia usia umurnya 7 tahun. Itu boleh dihapus untuk dilelang. Nah, lelang ini ikut sertanya siapa saja, masyarakat, siapa yang berminat bisa mengikuti pelelangannya. Nah, penghapusan BND ini contoh seperti mobil-mobil kita, maka kita tarik semua nanti dilelang seperti itu. Ketika sudah tidak berfungsi. Nah, kalau seandainya masih berfungsi, umurnya lebih dari 7 tahun masih kita gunakan, tetap kita pakai. Nah, mungkin seperti contoh ini usianya udah 7 tahun lebih, karena kita merasa masih bagus, ya, masih kita gunakan. Nah, begitu juga mungkin yang lain-lain yang lemari ini masih umurnya walaupun 7 tahun masih kita berfungsi, kita masih gunakan. Kecuali kita merasa sudah tidak menggunakan lagi, umurnya sudah selesai, banyak berusaha untuk kita putihkan, kita lelang. Nah, itu tertuang di dalam peraturan regulasi kalau tidak salah dari Menteri Keuangan ya, dari Permendagri ya, aturan yang menyatakan barang ini bisa dihapus dengan usia minimal 7 tahun. Nah, mungkin itu secara gambaran yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada ruang tanya jawab ya, Adinda untuk menanyakan hal-hal yang mungkin insya Allah kita bisa berikan keterangan sebaik-baiknya, nah, sehingga bisa tidak ada praduga-praduga terhadap tata kelola pemerintah di dalam menjaga atau merawat barang milik daerah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi sehat. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bima beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Bapak Dr. sekaligus Bapak Dirbanpol dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang ini. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada pemerintah kota, bahwa di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan barang milik daerah, seperti barang yang di usia 7 tahun. Tapi terkait apa yang kita lihat problem yang ada di Kota Bima kemarin, bahwa barang milik daerah yang ada di ruangan wali kota itu dijadikan milik pribadi. Yang sebenarnya yang kita tahu, seluruh fasilitas yang ada di Pemkot ini adalah hasil dari beban APBN mulai dari tahun berapa. Yang jelas dalam kita lihat hasil laporan inspektorat pada tahun 2014 ini, kebetulan juga ini adalah kita punya data bahwa itu adalah memang benar hasil dari APBD daerah yang diberi, yang seharusnya untuk dijaga dan dirawat dengan baik. Dalam hal ini kami menyayangkan sikap daripada Sekda sebagai pengawasan dalam pengelolaan barang milik daerah, yang dimana itu kan ada yang namanya SKPD, artinya Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang punya fungsi pengawasan terhadap barang milik daerah. Dalam hal ini yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan, bahwa barang milik daerah yang dikeluarkan itu apakah milik secara pribadi, apakah memang benar hasil dari beban APBN
2014 yang dianggarkan. Mungkin itu saja, nanti akan mungkin ada tambahan dari teman-teman pengurus yang lain. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas terjadi RDP itu kalau tidak salah di tahun 2021 bulan Januari. Nah, hasil keputusan RDP itu jelas tidak memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk posisi barang ini sesungguhnya milik siapa. Nah, mulai terang benderang ketika ada pelimpahan dari kejaksaan di tahun 2021 kepada inspektorat. Nah, sehingga inspektorat mengaudit, monitoring terhadap pelaporan LSM tersebut yang dilimpahkan oleh kejaksaan kepada pemerintah Kota Bima. Kenapa dilimpahkan? Karena di dalam pemerintahan ini ada semacam fakta integritas antara inspektorat kepolisian dengan kejaksaan. Ya, nah itulah akhirnya dilimpahkan kita untuk diaudit. Nah, ternyata hasil audit tersebut pada tahun 2021, nah dilihat kursi, meja dan lain-lainnya. Nah, ternyata yang ada di ruangan kita itu bukan dari APBD tahun 2014. Karena barang yang kita miliki yang di dalam ini seluruhnya adalah dibelanja oleh APBD di tahun 2014. Kenapa bisa mereka katakan seperti itu? Nah, setelah mereka pada tanggal kemarin, kalau nggak salah, ada pengacaranya datang ke sini. Nah, saya sempat berdebat mau ngambil kursi, apa landasannya? Nah, pengacara daripada saudara Lis, mohon maaf Pak Wali, ini punya kami, karena barang ini adalah kami yang beli. Nah, coba Pak Wali panggil inspektorat, karena ada LHP yang tahun 2021 mengatakan barang yang ada di dalam ini bukan milik pemerintah daerah. Akhirnya saya panggilan yang namanya inspektorat untuk menjelaskan benar Pak Wali, hasil LHP-nya barang ini bukan, karena ini tidak ada nomor KIR. Barangnya sama betul. Mereknya sama, modelnya sama, cuman tidak ada KIR. KIT ya, kartu identitas barang. Nomornya tidak ada di. Kan biasanya kayak tempel, iya kan. Di sini tuh ada kayak stiker bahwa ini barang milik daerah. Nah, setelah itu, nah barang ini di mana? Akhirnya ditunjukkan oleh mantan Kabak Umum. Barang itu ada di ruangan. Nah, ini nih daftarnya ada di ruangan. Ruangan ini ada di sini. Kartu inventaris suara. Nah, ini perolehannya juga tahunnya ada. Jenisnya apa segala macam. Nah, ternyata barang itu ada di Teluganai. Ada di Teluganai itu kapan? Pas setelah meledak kasus RDP. Barang itu langsung ada di Teluganai. Nah, sampai hari ini kita belum tahu siapa yang antar. Nah, nanti akan didalami oleh pemerintah. Nah, sebenarnya harapan kita itu di DPR, ketika RDP itu bisa mendalami secara utuh. Nah, walaupun nanti pemerintah juga akan lewat inspektorat akan mendalami itu secara khusus, karena ini terjadinya penyalahgunaan aset pemerintah. Nah, ini akan ditelusuri oleh inspektorat kita sampai sejauh mana nanti di dalam penyimpangan terhadap penggunaan barang milik daerah.
Ternyata dari barang yang ada dibalikkan ke Pelukan naik, ada juga yang hilang di dalam, yang tidak tercatat lagi, yang diganti oleh barang yang lain. Nah, harapan seperti inilah makanya kita lakukan rapat dengan inspektorat yang kita arahkan untuk mendalami itu semua. Nah, mudah-mudahan dari audit inspektorat akan terang benderang, nah sehingga bisa memberikan satu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di dalam pengelolaan barang milik daerah. Karena apapun barang milik daerah ini menjadi satu tanggung jawab pemerintah di dalam pemeliharaannya maupun penggunaannya. Nah, tidak semudah membalik tapak tangan memang barang itu dikeluarkan. Nah, di samping itu juga kita sudah mengambil keterangan dari berbagai yang ada. Nah, kapan barang itu keluar? Nah, ini hasilnya barang itu keluar di malam hari. Jadi betul-betul tidak ada di siang hari. Nah, tinggal nanti ditelusuri di mana, nah, sehingga ada titik terang, nah, langkah-langkah proaktif apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sudah barang pasti bahwa bisa kita katakan bahwa barang yang terisi itu bukan milik pemerintah daerah. Karena 2018 tidak ada anggaran APBD kita yang membeli perabotan. Setelah ditelusuri tidak ada sama sekali. Nah, bahwa barang itu murni milik daripada mantan bendahara Ibu Lis, yang merasa dia yang membeli dan menaruhnya ke dalam ruangan kerja wali kota. Nah, itu saja mungkin yang bisa dari semua masalah keluarnya barang pribadi orang di ruangan kerja Bapak Wali Kota. Yang jelas tracing Bapak Wali Kota bahwa ini akan ditelusuri bagaimana proses keluarnya dan bagaimana masuknya barang milik pribadi di dalam ruangan kerja Wali Kota. Saya tambahkan sedikit bahwa tidak boleh ada milik pribadi dalam pelaksanaan pemerintahan, di mana yang saya hormati Pak Wali dan seluruh fungsionarisnya, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima beserta seluruh fungsionarisnya. Izin sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang cukup luar biasa ini. Jadi ini mungkin kali pertama kita bertemu dengan bapak-bapak sekalian di kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa di Muhammadiyah. Jadi saya pikir cukup detail juga apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, bahwa mulai daripada definisi aset sampai pada bagaimana struktur itu bekerja pada pengawasan aset milik daerah. Di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima juga saya pikir perlu saya ceritakan sedikit sebelum kami sampai di pemerintah daerah. Terlebih dahulu kami berjabat tangan dengan dialektika bersama abang-abang di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bima. Jadi ada beberapa hal juga yang kami dapat di sana. Satu diantaranya adalah bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi hampir sedikit mirip, gitu. Kayak semacam inspektorat telah melakukan audit dan menemukan hal yang berbeda pula dengan apa yang diuraikan oleh Pak Wali. Yang pertama, bahwa Sekda adalah fungsi utama yang bertanggung jawab atas aset milik daerah. Berikut adalah kabak umum, begitu kira-kira tadi. Kemudian hal yang begitu aneh adalah manakala urusan rumah tangga pemerintah daerah Kota Bima itu diteriakan
bahkan hadir PH gitu. Dan pada saat yang sama DPRD Kota Bima telah melakukan sidang di dalam lingkup pemerintah daerah Kota Bima. Secara prosedural itu cacat sebenarnya. Tetapi mesti diakui secara bersama bahwa dalam keadaan darurat tidak ada mekanisme, tidak ada prosedur, tidak ada hukum yang berlaku. Tetapi kita mesti komit dengan keadaan demikian. Ketika kita mengedepankan aspek yang memberi manfaat terhadap daerah ini, oke, kita angkat topi dan hormati bahwa tindakan pemerintah daerah Kota Bima bersama DPRD adalah tindakan yang betul-betul memberi solusi atas masalah ini. Berikut yang paling krusial yang ingin saya uraikan pada kesempatan ini adalah bicara tentang pemerintah daerah Kota Bima sama sekali tidak pernah melakukan pembelanjaan terhadap sejumlah aset berikut disebut dengan perabotan yang terisi dalam ruangan mantan bendahara itu. Oleh inspektorat menyatakan ada proses pembelanjaan ya, dalam temuannya. Ya, itu sudah terjadi kontroversi yang memang memberi satu tanda tanya besar kepada kita kenapa bisa beda. Dan ini bukan asumsi, tetapi ini adalah temuan berdasarkan LHP. Nah berikut mohon maaf secara pribadi maupun secara kelembagaan saya begitu menyayangkan. Ini adalah urusan rumah tangga yang sebenarnya tidak boleh diumbar ataupun tidak boleh diketahui oleh siapapun, apalagi sampai beredar seperti ini. Secara kelembagaan kita ikut merasakan bagaimana ketika satu lembaga itu ditelanjangi oleh seluruh media, oleh seluruh aktivis, oleh seluruh penggiat-penggiat birokrasi. Maka paling tidak dalam hal yang demikian saya ingin mempertanyakan satu hal. Apa kira-kira langkah yang diambil oleh Sekda atas nama pemangku kewajiban, ya, bukan hanya pemangku hak, tapi pemangku kewajiban ini dalam hal menanggulangi persoalan yang telah mencuat hingga luar daripada pemerintah daerah Kota Bima. Untuk sementara demikian, saya pikir dialektika akan semakin nyambung pada aspek itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilillah. Fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan ya selaku Sekda ini sebagai penanggung jawab aset daerah, nah, dengan harapan biar nanti akan ada audit proses oleh inspektorat secara mendalam. Karena kemarin itu hanya monitoring, bukan diaudit. Nanti langkah-langkah yang kita minta adalah kepada inspektorat untuk mengaudit secara menyeluruh. Nah, sehingga bisa menghasilkan siapapun yang nanti terlibat di dalamnya akan diketahui secara terang-terangan. Nah, karena terus terang saja, periode saya ini waktu kemarin transisi merasa bahwa kursi ini ya kursi yang memang milik pemerintah daerah dan tidak tahu sama sekali bahwa barang ini bukan punya pemerintah. Kita tahu ini ketika ada RDP, pengakuan bendahara bahwa di ruangan saya adalah milik pribadi yang dibeli oleh bendahara. Nah, tapi kan tidak bisa begitu, walaupun omongan harus ada bukti. Mungkin ada kekeliruan bendahara, makanya dilakukan monitoring oleh inspektorat. Hasil monitoring inspektorat mengatakan bahwa ini bukan aset daerah. Nah, setelah diperiksa secara jelas memang bukan. Nah, sehingga
pengacara dengan apa yang bersangkutan mengetahui seperti itu, bersurat ke pemerintah daerah untuk mengambil barangnya yang ada di pemerintah kota. Nah, kita juga tidak bisa menutup apa legal standingnya kita mengambil barangnya. Tidak punya kekuatan hukum karena bahasa inspektorat adalah bukan milik pemerintah daerah. Dinyatakan di dalam LHP tersebut barang milik daerah yang dibeli 2014 ada di Progan Air. Nah, sehingga kita tidak bisa tutupi. Bagaimana caranya pemerintah menutupi? Nah, itulah langkah akhirnya hal ini bisa terkuak di permukaan. Nah, ini juga hal yang sangat memalukan menurut saya. Tidak pernah di sejarah di seluruh Indonesia pernah terjadi seperti ini. Baru kejadian di Bojong